Perempuan yang berhenti membaca. Pagi itu sudah kesekian kali tubuhnya menggigil. Kepalanya dicengkram sakit luar biasa yang sangat aneh. Tidak, bukan terasa berputar-putar seperti iklan obat sakit kepala itu. Barangkali seperti ditusuki ribuan jarum. Tidak juga. Mungkin lebih mirip dipukul-pukul oleh rasa sunyi yang kerap kali menyambangi pada malam sepi setiap dia terbangun dari mimpi. Rasa sakit yang aneh, yang tak pernah dia tahu sebabnya apa dan dari mana datangnya. Ramania pergi ke dapur, mencoba menenangkan diri dengan menyeduh kopi. 2 sendok teh kopi meluncur ke sangkir mungil. Lalu dia menyeduhnya tanpa gula. Kebiasaan baru yang akhir-akhir ini membuatnya kecanduan. Lebih tepatnya membuat lambungnya terasa lebih baik ketimbang meminum kopi dengan campuran gula. Selintas diliriknya sepotong coklat yang belum habis di atas meja makan. Barangkali coklat ini akan membantu menghilangkan rasa sakit, pikirnya. Sambil mengepit sebuah novel dan sebuah buku kumpulan cerpen di lengan kirinya, tangan kanannya menating cangkir kopi dengan uap yang mengepul-ngepul. Dia melangkah ke teras belakang. Aroma rumput yang segar dan bau tanah basah sisa hujan semalam menyegarkan penciumannya. Dia selalu menggemari suasana sehabis hujan. Ramania menikmati pemandangan dari teras belakang. Taman mungil yang asri dengan beberapa pot bunga mawar dan krisan, serumpun daun pandan dan bunga kemuning yang wanginya selalu memberikan rasa segar dan rileks. Setelah menyesap kopinya beberapa kali, kini dia bimbang. Akan melanjutkan membaca novel yang nyaris tamat atau membaca kumpulan cerpen dari penulis favoritnya. Sayup-sayup suara di kepalanya menggerakkan tangannya untuk memilih buku kumpulan cerpen itu. Rasa sakit di kepalanya sudah hampir hilang. Setelah sepotong coklat dan beberapa teguk kopi mengisi perutnya. Baru membaca cerpen pertama sudah membuat detak jantungnya tak beraturan lagi. Dia sudah paham betul, setelah ini akan ada perasaan seperti terkejut. Kemudian kepalanya terasa ringan dan tiba-tiba sakit lagi. Ramania menghentikan bacaannya sejenak. Ia terengah-engah mengatur nafas. Buru-buru dia menyalakan laptop yang tergeletak di atas meja sejak subuh. Lalu mengalihkan pikirannya pada layar monitor di hadapannya. Membuka Facebook dan menuliskan status. Pernahkah kamu merasa dikutuk oleh tulisan yang kamu baca atau tuliskan? Sedetik kemudian beberapa teman mengomentari. Ada yang menanggapi serius dengan mengungkapkan teori-teori. Ada yang berkelakar bahwa Ramania sedang depresi, dan beberapa teman hanya mampir menyetorkan jempolnya saja. Sudah dengar lagu Adele yang Make You Feel My Love itu belum, sayang? Sebuah pesan singkat masuk ke telepon genggamnya, diikuti dengan pesan lanjutan. Aku akan melakukan apa saja untuk bersamamu, sekalipun menunggu adalah pilihan terakhir. Ramania tertegun sejenak. Sudah 4 tahun dia berusaha membangun cinta dengan Bima, lelaki yang dipilihkan orang tuanya. Selama 4 tahun itu dia berharap bisa merasakan cinta yang dalam terhadap Bima. Dan setahun terakhir, Bima sudah resmi menjadi tunangannya. Namun, tak pernah Ramania merasakan getaran yang sehebat ini. Justru pada Jian, lelaki yang tiba-tiba muncul dalam kehidupannya seperti kilat yang membelah langit ketika hujan, begitu cepat, mengejutkan dan bercahaya. Pesan singkat barusan itu lagi-lagi menohok kesadarannya. Jian selalu memperlakukannya dengan baik dan lembut, seperti yang selalu didambakannya selama ini. Kadang-kadang Ramania berpikir, Bima mungkin tidak mencintainya dengan sungguh-sungguh, seperti juga hati Ramania yang tak pernah penuh terhadap Bima. Kepalanya berdenyut-denyut. Lagu Adele seolah berkumandang di ruangan besar dengan gema yang memantul-mantul di kepalanya.
Sebelum bertemu Zian, Ramania beberapa kali mendengarkan lagu yang sama dan merasa tersihir dengan liriknya. Imajinasinya berkelana dan dia merasa suatu hari akan bertemu seseorang yang mengatakan hal yang sama dengan lirik lagu tersebut. Beberapa lagu lain yang dianggapnya romantis dan menggambarkan rasa cinta dan pengorbanan luar biasa terhadap pasangan juga sering membuatnya berpikir, Bima tak akan pernah menjadi seseorang seperti itu. Ramania selalu merasa akan ada orang lain selain Bima. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dia tidak tahu seperti apa harus mendefinisikannya. Apakah mimpinya baik atau buruk? Namun belakangan, seperti ada semacam kekuatan magis yang selalu menghantui setiap gerak-gerik Ramania. Setiap hatinya sedang dalam suasana bahagia dan ingin mendengarkan lagu, justru lirik-lirik dalam lagu itu seolah merupakan perwujudan kehidupan pribadinya. Beberapa peristiwa terjadi persis setelah lagu itu didengarkannya. Sekarang, peristiwa-peristiwa aneh bukan hanya muncul karena lagu. Sudah lebih dari 3 kali sehabis Ramania membaca buku, gambaran peristiwa dalam cerita menjadi kenyataan dalam hidupnya. Bahkan ketika Ramania membaca ulang beberapa tulisannya sendiri beberapa tahun yang lalu, ada 5 tulisan yang semula imajinatif kini benar-benar terjadi pada kehidupannya sendiri. Dan setiap dia menyadari itu, kepala Ramania langsung terasa sakit. Setiap lirik lagu yang didengar, setiap tulisan yang dia baca dan buat, semua seperti hantu-hantu dari masa depan yang bersiap menikam pikiran dan mengikutinya dalam kehidupannya saat ini. Suara serangga malam bersahutan dari taman belakang rumah Ramania. Masih pukul 10. Mata dan tubuhnya belum mau diistirahatkan. Setelah seharian menyibukkan diri bertemu klien dan merencanakan beberapa workshop menulis, kepala Ramania terasa sangat ringan. Akhirnya dia bisa merasa menjadi orang normal lagi. Tapi godaan untuk meneruskan bacaan yang tertunda itu begitu kuat. Ramania sudah terbiasa dengan rutinitas membaca setiap sebelum tidur. Ingatan tentang peristiwa-peristiwa aneh itu membuat Ramania sedikit ragu. Namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Buku kumpulan cerpen yang tadi pagi dibaca seperti memiliki tangan yang melambai-lambai kepadanya. Ramania menyerah. Diraihnya buku itu, lalu menyelonjorkan kaki di atas tempat tidurnya dan dia meneruskan bacaannya. Aku tidak mengenalmu. Belum pernah aku bertemu denganmu dalam suatu acara yang kebetulan serupa dengan workshop kemarin. Kenapa kamu mengundangku makan malam setelahnya? Kenapa kamu mengajakku ke bukit ini? Aku sudah 3 tahun berada di kota ini dan mengamatimu. Selama di Jerman, aku hanya mengenal namamu lewat tulisan-tulisanmu. Aku tahu kamu menyimpan kerinduan terhadap sesuatu yang tak bisa diberikan siapapun. Bagaimana kamu tahu kehidupan pribadiku? Siapa yang memberitahumu segalanya? Sudah kubilang, aku mengamatimu. Tidak penting dari mana aku mengetahui itu semua. Kamu perempuan dengan hati yang memerlukan sentuhan berbeda. Dan aku yakin, hanya aku yang bisa memberikannya padamu. Kita bahkan belum bicara banyak. Bertemu saja baru 3 kali dengan ini. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Bagaimana kalau aku tidak memiliki perasaan yang sama denganmu? Aku mencintaimu, itu saja. Dan sinar matamu memancarkan hal yang sama. Jangan ingkari. Aku tak peduli siapapun dan bagaimanapun statusmu saat ini. Aku mencintaimu. Bayu meraih Laras ke dalam pelukannya, mendekap erat untuk waktu yang sangat lama. Sebuah jeep hitam di atas bukit itu menjadi satu-satunya saksi betapa dingin dan kesepian di dada Laras terhancurkan. Ramania terhenyak. Matanya terbelalak pada halaman buku yang sedang dibacanya. Adegan itu, dialog itu, kepalanya mulai berdenyut-denyut. Detak jantungnya kini mulai kencang dan tak beraturan. Sial, cerpen ini menjebakku, penulis ini peramal, tukang sihir. Percakapan dan latar adegan itu sama persis dengan kejadian beberapa hari lalu ketika Jian duduk di sebelahnya mengemudikan sebuah jeep hitam dan mengajaknya ke sebuah bukit.
Kalimat yang diucapkan Jian sama persis dengan tokoh Bayu dalam cerita itu. Jian pun baru kembali dari Jerman 3 tahun yang lalu. Jian mengajaknya makan malam sepulang dari workshop yang dihadiri Ramania. Sial, kenapa aku harus membaca buku ini? Kenapa penulis itu membuat cerita yang sama dengan kehidupanku? Oh Tuhan, pertanda ada apa ini? Ramania mengacung-acungkan buku yang sedang dibacanya itu ke udara sambil mengutuki dirinya sendiri. Kemudian turun dari tempat tidurnya dan berjalan hilir mudik di kamarnya yang gelisah. Diliriknya jam dinding, baru pukul 11. Jian pasti belum tidur. Betapa ingin Ramania mendengar suara lelaki itu yang selalu membuat kegelisahannya mereda. Dia meraih telepon genggamnya dan melakukan panggilan ke nomor Jian. Tak ada nada sambung. Mungkin Jian sudah tidur. Ramania semakin gelisah dan membuatnya mengingat beberapa peristiwa serupa yang terjadi belakangan ini. Peristiwa-peristiwa itu terlalu sering terjadi untuk disebut sebagai sebuah kebetulan. Minggu lalu, Ramania membaca sebuah novel tentang seorang perempuan yang sudah bertunangan dan menemukan cinta sejatinya pada lelaki lain yang tiba-tiba hadir. Bima hanya tertawa dan menganggap Ramania sedang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga berpikir aneh. Mana mungkin sebuah novel yang kamu baca bisa menjadi kenyataan dalam hidup pembacanya, ujar Bima kala itu. Tak ada yang percaya pada kata-kata Ramania. Bahkan sahabat terdekatnya pun tak percaya. Ramania seperti diteror oleh setiap hal yang dia baca dari buku dan dia dengar dari lagu. Bahkan ketika Ramania membaca cerita anak-anak tentang seorang gadis yang sedih karena kucing kesayangannya mati, keesokan harinya kucing Ramania pun mati. Setiap peristiwa dalam buku yang dibacanya seolah menceritakan apa yang baru saja terjadi, yang sedang, bahkan yang akan terjadi dalam hidupnya. Ramania nyaris tak bisa menahan ketakutannya sendiri setiap akan membaca sebuah buku. Meskipun berulang kali pula ketakutannya dikalahkan oleh rasa penasaran terhadap buku yang hendak dibacanya. Lalu malam ini, kejadian yang sama terulang lagi. Cerpen yang sedang dibacanya belum selesai. Ramania betul-betul ketakutan kali ini. Jika dia melanjutkan membaca ceritanya sampai tamat, dia takut akhir ceritanya itu sesuatu yang menyedihkan. Keringat dingin menetes dari dahinya. Semakin lama semakin mengucur deras. Pipi Ramania memerah. Tak mungkin dia menelpon dan memberitahu Bima lagi tentang hal ini. Dia pasti akan menertawakan dan menganggap Ramania sedang mengigau, lalu menyuruhnya kembali tidur. Hanya Jian yang mengerti. Tapi saat ini Jian sedang tak dapat dihubungi. Kepala Ramania semakin berat. Rasa takut dan penasaran kini menyergap bersamaan. Udara kamar yang biasanya sejuk tiba-tiba terasa seperti tengah hari yang terik. Dengan tangan gemetar, Ramania membuka halaman buku tadi dan melanjutkan membaca. Kini Laras yakin Bayu adalah orang yang ditunggunya bertahun-tahun. Cinta memang kadang mengambil jalan yang memutar. Harus melalui berbagai cara dan bertemu orang lain dulu sebelum bertemu orang yang tepat. Meski kadang di waktu yang tidak tepat. Laras melanjutkan membaca buku sambil merenungkan ucapan Bayu siang tadi. Tiba-tiba detak jantungnya seolah berhenti. Cerita dalam buku yang sedang dibaca Laras sama persis dengan beberapa peristiwa dalam hidupnya. Ada dengingan keras di kepala Laras. Semakin lama semakin keras dan tak tertahankan. Kepala Laras seperti mau meledak. Ada cairan hangat merembes di pelipisnya. Darah. Ramania tersentak. Di kepalanya tiba-tiba ada dengingan keras yang sangat kuat. Semakin lama semakin keras. Kepalanya terasa pening, berat dan berputar-putar sekaligus. Ada cairan hangat mengalir perlahan di pelipisnya. Ramania mengusapnya dengan jemari indahnya. Darah. Sontak Ramania memandang buku yang sedang dibacanya dengan ngeri, melemparkannya jauh-jauh ke pojok kamar. Buku ini buku sihir. Buku ini penuh kutukan. Sial, buku ini pembawa sial. Semua buku-bukuku buku sihir, buku ramal, pembawa sial. Ramania menjerit tertahan. Kepalanya seperti mau meledak.
Setiap peristiwa dalam hidupnya kemudian membayang dan memenuhi dinding kamarnya seperti sebuah film yang sedang diputar. Setiap satu peristiwa berdampingan dengan satu buku, bergantian menampilkan detail. Kepala Ramania mendidih. Ada sesuatu yang terasa mendesak dan memaksa ingin keluar. Piar! Suara letupan mengiringi darah segar dari ubun-ubun. Huruf-huruf dan judul buku yang pernah dibacanya berloncatan dan berlarian ke pojok kamar, bergabung dengan buku yang dilemparnya tadi. Mata Ramania mulai berkunang-kunang. Sebelah tangannya mencoba meraih sesuatu untuk bersandar, sementara tangan satunya menangkup kepalanya yang berdarah dan terus-menerus mengeluarkan huruf-huruf. Ramania mencoba mengingat kalimat-kalimat terakhir yang dibacanya dari buku itu dengan susah payah. Laras memegangi kepalanya yang berdarah. Mulutnya menganga seolah tak percaya pada penglihatannya. Cerita yang sedang dibacanya seolah hidup dan menjelma makhluk asing yang menyeramkan. Jemari Laras gemetar memegang buku itu dan berusaha melemparnya sejauh mungkin. Tapi buku itu sangat lengket di tangannya. Laras memekik ketika sebuah kalimat meloncat dari buku. Ramania tertegun. Tenggorokannya tersekat. Di dinding kamarnya tersusun sebuah kalimat yang meloncat dari buku yang dilemparkannya tadi. Teruslah membaca, atau kau akan mati. 2013. Cerita pendek dimuat di Bali Post pada tanggal 8 Desember 2013, karya Ratna Ayu Budiarti.